Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di materi JavaScript pada modul keempat. Kita akan berbicara tentang percabangan. Ya, percabangan ini salah satu saya kira logika di dalam pemrograman yang pasti selalu ada ya. Dimana kalau Anda belajar mungkin bahasa apapun pasti ada yang namanya percabangan atau logika. Nah, bentuk beberapa percabangan yang umum yang pasti ada di hampir semua pemrograman. Yang pertama ada if, kemudian if else, else if ya, kemudian switch case. Nah, di dalam JavaScript kita juga mengenal atau menggunakan beberapa jenis percabangan tersebut. Nah, kita akan mulai dari if ya, kondisi percabangan if. Kalau Anda lihat deskripsinya nanti Anda bisa baca ya. Suatu web akan sangat dinamis jika dia ada percabangan ya, ada interaktif. Supaya interaktif pastinya ada percabangan. Nah, di sini sampaikan ada else dan switch. Bentuk statement kondisinya seperti ini ya. If kondisi. Jadi kalau kondisinya terpenuhi maka statementnya ini yang dijalankan. Jadi statement bloknya itu diawali dengan kurung kurawal, diakhiri dengan kurung kurawal tutup ya, kurung kurawal buka, diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Kemudian ada else. Else ini beberapa menyebut ini adalah exception, pengecualian ya. Jadi kalau kondisi ini yang pertama tidak terpenuhi, jika ada else maka else ini adalah kondisi yang akan dijalankan ya. Berarti kalau bentuk kondisinya seperti ini, dia hanya punya satu bentuk kondisi dan satu pengecualian. Pak, kalau else-nya ini saya hapus block statement yang di sini, boleh nggak? Boleh. Berarti kalau kondisi seperti ini apa? Program Anda atau entah itu JavaScript atau lain sebagainya, dia hanya punya satu kondisi. Kalau tidak terpenuhi gimana? Maka hasilnya false ya, tidak muncul hasil. Nah, kalau ini if else. Kalau kondisinya statementnya seperti ini ya, berarti dia punya dua kondisi. Ini kondisi pertama. Ini blok kondisi pertama. Jadi kalau kondisinya terpenuhi ya, ini blok kondisinya, maka yang dijalankan adalah blok yang pertama. Kalau tidak terpenuhi yang pertama, dia akan dicek di kondisi yang kedua, terpenuhi atau tidak. Nah, semisal logikanya gini, kita mau ngecek nilai Anda itu dapat grade A, B, C, D gitu ya. Semisal kalau A ya, if A, jika Anda dapat A itu gimana kondisinya? Nilai lebih besar sama dengan 80. Dicek kalau nilai Anda lebih besar sama dengan 80, maka ini yang dijalankan. Misal nilai Anda sangat bagus ya, memuaskan gitu. Nah, else if yang kedua gimana? Jika kondisi lebih besar sama dengan 70 sama dengan B. Nanti sama dengan B-nya itu di sini ya. Nah, else ini adalah pengecualian jika yang diinputkan tidak sesuai dengan kriteria yang diberikan. Nah, kita coba lihat contoh pada program yang disediakan. Di sini ada HTML biasa ya, hitnya percabangan if else. Nah, di sini kita buat ada satu fungsi, namanya fungsi tanya bilangan. Jadi ini program intinya adalah kita mau menguji. Jadi kita menginputkan suatu bilangan, kemudian dicek di sana dia termasuk bilangan positif atau negatif. Di sini siapkan suatu variabel namanya bilangan parse float ya. Jadi ada parse ke float ya, dokumen .vform ya. Vform itu berarti nanti dia bikin vform ya, kayak biasa ya kemarin saya jelaskan. Di sini kita bikin form, kita kasih nama vform ya, titik bilangan. Berarti Anda cari, berarti dia pasti ada input tag ya, input ya, tipenya teks ya. Ini sudah sampaikan namanya bilangan ya. Vform bilangan titik value, berarti apapun nanti yang akan dimasukkan di sini ya, dia akan di-convert menjadi float. Karena kalau dimasukkan ke dalam teks bentuknya teks ya. Contoh 2 tambah 2 itu hasilnya 22 kalau teks. Tapi kalau number 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. Jadi kalau apapun yang dimasukkan ke dalam kolom di dalam HTML seperti ini, dia akan diidentifikasi sebagai teks. Nah, maka di sini butuh diparse atau dikonvert menjadi float ya, tipe bilangan desimal.
Kemudian ada var jenis di sini ya. Defaultnya 0, kemudian is null, ngecek bilangannya. Anda belum masukkan bilangan ya, ini ngecek aja kalau bilangannya ini Anda tidak memasukkan bilangan, maka hasilnya Anda belum masukkan bilangan ya, ada notifikasi. Nah, kalau sudah memasukkan bilangan nanti akan dicek. Kalau bilangan Anda lebih besar daripada 0, maka data yang dimasukkan adalah bilangan positif. Tapi kalau dia lebih kecil daripada 0, maka dia bilangan negatif. Selain itu Pak, maka dia 0. Loh, 0 itu maksudnya gimana? Semisal Anda masukkan angka 0, maka dia diidentifikasi sebagai 0, gitu ya. Contoh. Sorry, yang ini berarti. Nah, misal saya ngirimkan 0, saya tanya. 0 adalah 0, gitu ya. Tapi kalau Anda masukkan semisal 3, bilangan positif. Tapi kalau Anda masukkan semisal minus 1, akan muncul dia adalah bilangan negatif ya. Ini contoh saja. Nah, di sini Anda bisa lihat contohnya, nanti Anda bisa coba. Nah, ini ada contoh kasus. Sini contoh kasusnya gimana kita mau buat data travel namanya bintang abadi ya. Di sini ada tujuannya Jakarta, Cirebon, dan Tasikmalaya. Harga tiketnya kalau Jakarta itu 100.000, kalau Cirebon itu 150.000, kalau Tasikmalaya itu 200.000. Nah, di sini ada kondisi, ada if percabangan ya. Jadi tidak cuma aritmatika biasa. Apabila seseorang memesan dan kategorinya dia adalah member, ya, maka dia akan dapat potongan 10%. Harga tiket kali jumlah tiket yang dibeli ya. Nanti diskonnya adalah 10. Diskon sama dengan 10% kali subtotal. Ya. Total sama dengan subtotal kurangi diskon. Ya. Berarti kalau kita lihat kasus seperti ini, kita harus identifikasi kira-kira program yang kita buat nanti seperti apa. Ini sudah diidentifikasi. Berarti nanti ada, kalau kita mau bikin namanya sistem travel gitu ya, singkat, maka kita butuh nama pemesan, kemudian tujuannya kemana, kemudian jumlah tiketnya berapa. Nah, tadi ada jumlah tiket yang dibeli ya. Kemudian statusnya member atau tidak. Nah, nanti outputnya harga tiket ya. Harga tiketnya berapa, subtotalnya berapa. Subtotal ini diperoleh dari apa tadi? Harga tiket kali jumlah beli, dia belinya berapa. Kemudian diskon. Diskon ini dilihat dari apa? Dia member atau bukan. Terakhir total bayar. Nah, implikasinya seperti ini ya. Kita bikin file HTML biasa, kemudian kita bikin fungsi hitung total. Di sini ada variabel nama, tujuan, jumlah tiket. Ini variabel HT, sub ya, hitung total, sub, diskon, dan total ya. Defaultnya dia 0 ya. Desimal. Kemudian di sini dokumen vform, ini vform i nama value. Lupa kenapa di sini ada parse float, di sini enggak? Ya, karena di sini kan kita lihat dia hanya ngambil datanya saja, nyimpen mengambil data yang diinputkan dari form dengan nama inama. Diambil saja karena defaultnya teks ya, kita tidak menggunakan untuk aritmatika. Sedangkan yang di sini butuh kita parse menjadi float karena apa? Jumlah tiket ini nanti akan menentukan atau akan kita gunakan sebagai perhitungan aritmatika. Nah, di sini kita mulai dengan if yang pertama. Jika if tujuan Jakarta, kalau nanti milih Jakarta, harga tiketnya 100.000. Kondisi yang lain, jika tujuannya Cirebon itu 150.000, lebih mahal ya. 150. Tapi kalau selain itu harganya 200.000. Semisal saja. Kenapa 200.000, Pak? Padahal di sini kan Tasikmalaya. Kan ini else, Pak. Boleh nggak di sini saya tulis else if? Boleh sebenarnya. Else if tujuan sama dengan Tasikmalaya di sini ya, ganti ini. Tanpa kasih else itu boleh, ya. Kemudian di sini ada kondisi if dokumen vform i-member titik checked true. Berarti kalau berarti ini dia modelnya, kalau Anda lihat di sini ada form baru namanya i-member, modelnya checked. Kita coba cek di sini ya. Input text ini tadi ya, tiket. Namanya apa coba tadi? Kita lihat.
e-member. Nah, e-member checkbook. Nah, checkbook. Kalau checkbooknya ini dicek di checklist gitu ya, maka dia ya statusnya true, dia akan dapat diskon 10%. Nah, kemudian ini ngitung saja total sama dengan sub dikurangi diskon. Kemudian dibalik ini sekarang dokumen titik vform titik o tiket titik value eval. Nah, ini convert dari angka ini ke string yang nanti akan ditampilkan di dalam form ya. Digunakan untuk mencetak yang ini ya, HT, sub, diskon, total. Nah, ini dia ngambil ya. Ini nggak pakai, sorry. Nah, kita tinggal Anda siapkan formnya di sini. Ya, Anda tinggal ikuti saja nanti perintah di sini ya. Nanti Anda bisa lihat hasilnya seperti apa. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Kita coba lihat. Nah, contoh kayak gini misal nama Khairuddin. Saya tujuannya semisal Cirebon, saya beli 5 tiket ya, hitung. Nggak dapat diskon, kenapa? Karena di sini membernya tidak saya checklist. Kalau saya checklist, oh dia kategori member, saya hitung ulang, dia dapat diskon ya. Kalau saya ganti semisal Jakarta, hitung, oke, totalnya berubah. Nah, ini Tasikmalaya. Oke, harganya betul 200.000. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini model if else. Nanti Anda coba. Kemudian ini percabangan majemuk. Percabangan majemuk ini namanya adalah atau kondisinya adalah di dalam if ada if. Jadi if yang di dalamnya ada if, jadi percabangan ganda. Nah, makanya disebut percabangan majemuk. Di dalam percabangan di dalamnya lagi ada percabangan. Nah, di sini kalau Anda lihat menggunakan fungsi hitung ya. Menyiapkan fungsi namanya hitung IP. Kemudian var quiz, var tugas, kemudian UTS, UAS, IP, keterangan dan seterusnya. Kemudian di sini ada var NA ya. Dia ngitung NA itu sama dengan apa? Kalau ini nanti saya sudah tahu ya, parse float berarti kalau parse float kayak gini pasti dia ngambil dari dokumen vform itu berarti nama formnya. Pak, boleh nggak ini saya ganti form gitu aja, nggak vform? Boleh. Berarti di sininya Anda harus sesuaikan, bukan vform tapi form, boleh. Hanya penamaan saja. Titik equis berarti dia pada bagian equis ya. Form equis. Input tipenya teks, namanya equis, yang bawahnya namanya itugas, IUAS, IUTS sama IUAS sama ya. Jadi dia ngambil saja ini variabelnya, nanti disimpan dalam variabel ini. Nah, dia ngecek ini ada percabangan. If nilai akhir lebih besar dari 80 dan nilai akhir lebih kecil sama dengan 100 ya. IP-nya A, keterangannya lulus dengan sangat baik semisal. Kondisi yang lain gimana Pak Udin? If nilai akhir lebih besar sama dengan 68 dan dan itu paham ya? Kalau N itu berarti kalau di dalam logika, maka dua-duanya harus terpenuhi. Semisal kalau ada nilai 98. 98 itu kan lebih besar dari 80 dan lebih kecil sama dengan 100. Berarti dia masuk kategori ini. Pak, kalau semisal kayak gini, nilainya 78 Pak. 78 lebih besar dari 80? Enggak. Betul. Tapi dia tidak lebih kecil sama dengan dia lebih kecil sama dengan 100 tapi tidak lebih besar dari 80. Dia ngecek bawahnya lagi. Oh, 78 itu lebih besar dari 68, betul. Dan dia lebih kecil dari 80, maka dia ikutnya ini. Jadi ini kondisi ini namanya logika ganda pakai N ya. Jadi dua-duanya harus terpenuhi supaya block statement ini bisa dijalankan. Nah, oh, ini if majemuk. If majemuk berarti if kondisinya banyak, ini bukan if di dalam if, tapi if majemuk, if yang di dalamnya banyak kondisi ya, percabangan yang banyak kondisi. Kalau tadi kondisinya cuma 1, 2 gitu ya, tapi kalau if yang ini ada berapa kondisi? Coba kita cek. 1, kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga, kondisi keempat, dan 1 exception. Nah, berarti ada 5 kondisi yang
diatur di sini. Jadi ini namanya if majemuk, jadi banyak kondisi ya. Tadi keterangan saya di awal agak kurang tepat. Nah, salah satu ini hasilnya nanti dia ngitung IPK gitu ya. Nanti Anda coba sendiri, ini nilai UTS, kuisnya berapa, tugas UTS UAS-nya berapa, kemudian nanti tinggal diklik saja, dia akan otomatis muncul berapa indeks prestasinya dan keterangannya. Contoh nulis kuis 78, tugas 80, UTS 85, UAS 80, oh nilainya A, keterangannya lulus ya. Nah, salah satu bentuk percabangan lain selain if adalah switch. Nah, switch ini biasanya digunakan kalau tadi ada percabangan majemuk ya. Jadi switch ini lebih direkomendasikan kalau Anda membuat percabangan yang jumlahnya mungkin lebih dari 5, 10 dan seterusnya. Maka jenis percabangan yang seperti itu kalau bisa jangan menggunakan if. Silahkan gunakan switch case. Modelnya kayak gini. Ya, ini sama, saya kira sama, var nama bulan. Modelnya switch bulan, nanti case 1, 2, terus. Jadi model switch case ini sangat cocok untuk jenis percabangan majemuk yang jumlahnya banyak. Lebih dari 5, mungkin 10 atau 12 atau 15. Kenapa? Karena dengan model switch case ini, kalau dia percabangan majemuk, artinya percabangannya banyak, dia akan lebih ringkas programnya. Ya, nanti Anda silakan coba. Ini eksekusinya ya. Nah, latihan silakan nanti Anda kerjakan untuk modul 4 ini. Kalau tadi tiket Jakarta mana tadi? Jakarta, Cirebon sama Tasikmalaya, sekarang ganti misal Jakarta, Solo, Surabaya. Tetapi ada kategorinya, eksekutif, bisnis, ekonomi ya. Kira-kira bagaimana membuatnya ya. Harapan saya Anda buat sendiri, Anda coba. Salah tidak apa-apa, tapi yang penting Anda nyoba. Nanti laporan praktikumnya dikirim seperti biasa ya. Saya kira itu. Nanti Anda identifikasi. Kira-kira, nah ini sudah dikasihkan identifikasi. Inputnya apa? Nama pemesan, tujuan, kelas, banyaknya tiket, status member atau bukan. Berarti, oh status member kayak tadi berarti checklist. Berarti ya tinggal di checklist aja. Nama pemesan berarti input biasa. Ini sudah ya, nama pemesan. Tujuannya, ya berarti milih kayak tadi. Kemudian kelasnya, jumlah tiket. Jadi ini bedanya apa? Ada if lagi Pak, menentukan dia eksekutif atau tidak. Kalau tadi if-nya cuma di sini ya, member. Sekarang dia yang menentukan eksekutif atau tidak. Eksekutif, bisnis atau ekonomi. Silakan nanti dikerjakan ya. Sampai berjumpa lagi di modul kelima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.